Jangan-jangan diam-diam Bu Mega dan Pak Prabowo sempat bertemu di luar negeri. Bedanya orangnya Wapres sama orangnya Pak Jokowi ya, entah presiden kelima, atau presiden ke-8, atau presiden silakan dianalisa sendiri. Ngomong-ngomong tuh MPR ngomong akan menggunakan 4 MPR. Tafsirnya A, B, C begini. Padahal MPR udah bukan lembaga tertinggi lagi. Lah ya itu kan intel-intel Cina. Anthony Komrad, Siap. kita udah lama nih nggak ngonten ngebahas ngulik-ngulik ngintip-ngintip nih. Oh, udah lama nggak berdua nih ya. Udah lama nggak berdua nih. Lu kemana, gue kemana. Siap. Ya kan? Nah, ini kan deket lagi nih pelantikan. Iya. Tapi ada sebuah fenomena bahwa pelantikan ini seperti ada harus syarat objektif. Syarat objektif yang gue maksud tuh pelantikan ini nggak afdol kalau Ibu Megawati Soekarno Putri belum bertemu dengan Bapak Prabowo Subianto. Oh iya, itu lagi rame tuh dibahas tuh. Tuh lagi rame tuh. Itu gimana tuh? Apakah pertemuan ini dalam waktu dekat sebelum pelantikan seperti yang dirumorkan atau pertemuan ini setelah pelantikan? Kalau rumor yang beredar sih yang gue tahu itu katanya diupayakan sebelum pelantikan supaya Pak Prabowo bisa ketemu Bu Mega. Siap. Nah, tapi gue mau flashback sedikit ke belakang nih, pas 2019. Ya. Ini kan ada juga momen pertemuan waktu itu Nasi Presiden- goreng. sebelum nasi goreng. Sebelum nasi goreng. Prabowo ketemu presiden terpilih waktu itu Jokowi. Oke. Yang di kereta tuh ya. Kereta. Kalau nggak salah itu dulu baru ketemu Bu Mega deh, kalau seingat gue, apa kebalik ya. Oke. Tapi momentum itu kan dianggap sebagai momentum rekonsiliasi Oke. waktu 2019, dan aktor utamanya yang gue tahu yang berusaha untuk mempertemuan itu kan Dasko dan Budi Gunawan. Budi Gunawan ya, baik. Nah, kayaknya sih pertemuan Bu Mega sama Pak Prabowo, gue menganalisa kayaknya dua orang itu akan berperan lagi kayaknya untuk melakukan lobby negosiasi ya, untuk mencocokkan kepentingan sih kalau gue lihat. Tapi kalau menurut lo gimana? Nggak, sebentar sebelum ke gua tuh berarti Om Dasko Ya, itu negosiator dari Pak Prabowo. kalau melihat dengan perannya dia 2019 dan sekarang sih, tentu dia akan dijadikan andalan untuk melakukan komunikasi-komunikasi politik ya, termasuk ke kelompok PDIP. Oke. Berarti Om Budi Gunawan, Om BG, Nah, negosiator dari Bu Mega. Bu Mega. Nah. Begitu tuh. Kayaknya sih begitu gue lihat ya polanya ya. Oke, terlebih kan juga sekarang itu cantik banget ya formasi parlemen ya. Iya, bocor-bocorannya tuh seru tuh. Oke, formasi parlemen itu cantik banget ya kan. DPR diambil PDI Perjuangan, Ya, MPR diambil oleh Gerindra. Gerindra, ya kan. Golkar nggak dapat ketua MPR, padahal dia nomor 2 Ya terbanyak. mungkin sudah ada rembuk lah. Iya. Terus gimana tuh bocoran-bocorannya itu? Kenapa tadi gue bilang Don Dasko dan Pak BG ini menjadi katalisator ya? Karena kalau kita perhatiin menjelang pelantikan dan nama-nama yang akan masuk kabinet, Pak BG menjadi nama yang cukup kuat, namanya masuk lagi di kabinetnya Pak Prabowo, santer disisukan. Berarti kan kalau gua menganalisa, beliau itu bisa jadi jembatan komunikasi untuk kepentingan dua kutub ini. Oke. Dan Don Dasko terlihat sering banget nih jalan bareng Mbak Puan apa. Ini kan menandakan sebenarnya Don Dasko ini cukup piawai ya dalam menempatkan diri dan menempatkan positioning politik Gerindra supaya tidak terlihat terlalu berbenturan dengan PDIP, tetap menjaga komunikasi. Nah, itu yang mengindikasikan pertemuan ini kayaknya sih segera akan terjadi sebelum pelantikan,
tinggal syarat-syaratnya apa tuh yang menarik. Seserahan gitu. Lah Seserahan. pasti dong, namanya momen pertemuan politik, apalagi dua kompetitor yang bersaing di Pilpres kemarin. Tentu dalam pertemuannya nggak hanya sekedar ngopi dan makan nasi goreng, pasti kan ada pertemuan mencocokkan kepentingan bagaimana membangun bangsa lah, kalau istilah biasa. Kita flashback nih ke Iya. 2019, pasca 2019. Ya. Oke, pasca Pilpres 2019. Waktu itu kan Bu Mega tuh yang menjamu Prabowo makan nasi goreng. Betul, di Tuku Umar ya. Ya. Nah, kali ini gimana nih? Kan itu juga Mbak Puan sempat ngomong ya pasti akan terjadi pertemuan segala macam. Kemudian media menciptakan sebuah opini ini soalnya tempatnya siapa, di tempat siapa. Gitu. Nah, hasil intipan lu nih di mana nih? Apakah ini di Kertanegara, Hambalang di ya? Hambalang, Atau di Tuku Umar lagi atau di ya? Tuku Umar lagi? Nah, menarik nih. Banyak spekulasi yang beredar ya, di mana tempat pertemuan itu bisa antara di Hambalang, Kertanegara, atau di Tuku Umar, atau di tempat-tempat yang memiliki nilai historik kalau berdasarkan statement-statement di media. Tapi gue juga pernah dengar ada spekulasi liar sebenarnya. Apa tuh? Jangan-jangan diam-diam Bu Mega dan Pak Prabowo sempat bertemu di luar negeri. Rusia. Kan Bu Mega kan dari Rusia, Iya. dan Pak Prabowo kan banyak melakukan kunjungan luar negeri ya di wilayah ASEAN ya. Bukan hal yang nggak mungkin sih sebenarnya untuk pertemuan yang sangat strategis seperti itu dilakukan sangat tertutup dan berlokasi di luar negeri. Berarti lu ngeduga nih, rupanya Menduga ya. di luar negeri udah terjadi pertemuan. Mungkin. Pertemuan pertama kali ya. Iya, prakondisi lah. Prakondisi. Nah, sebenarnya apa ya? Kenapa efek ini ya? Efek Pak Prabowo dan Bu Mega ini sangat sangat menjadi magnet ya. Magnet politik ya. Kalau gue sih menilainya gini ya. Pak Prabowo ini dalam tahun pertamanya beban pemerintahnya sangat berat. Artinya programnya beliau makan siang gratis, terus juga makan siang bergizi ya, terus juga untuk IKN, dan juga itu kan yang menelan sangat biaya APBN yang sangat besar. Tentu beliau tuh butuh semua kekuatan tuh harus digalang supaya dalam tahun pertamanya itu tidak terlalu banyak turbulensi atau kebisingan-bisingan politik gitu. Dan PDIP ini kan merupakan salah satu partai besar dan pimpinan DPR lagi kan, tentu harus persepsi beliau harus diakomodir gitu supaya program-program pemerintahan tuh bisa berjalan akseleratif sih. Makanya upaya pertemuan itu harus diadakan sebelum pelantikan. Jadi agak kayak gue bilang di awal tuh. Jadi kayaknya syarat objektif dari pelantikan Presiden Prabowo Subianto ini adalah pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Bu Megawati Soekarno Putri. Nah, Iya kan? Dan lu ada denger nggak sih bahwa ada upaya gangguan-gangguan? namanya gangguan-gangguan ya pasti ada lah, namanya friksi-friksi, bisikan kanan kiri supaya udahlah jangan Pak, jangan, ya pasti ada. Cuman kan ini akan kembali lagi ke Pak Prabowo-nya bagaimana, karena pertemuan itu akan sangat menentukan langkah beliau ke depan untuk jalannya pemerintahan khususnya di tahun pertama ya. Tuh. Dan juga kan kalau kita lihat di permukaan kan nama-nama yang dari PDIP yang diisukan bakal mengisi kabinet menteri kan juga makin santer ya. Itu kan tanda, dan tidak ada pembantahan ya tanda-tanda yang signifikan ya. Artinya kan ini ya, gayung bersambut lah kalau kita tafsirkan ya. Ini kan tinggal di pos mana nanti PDIP akan diisi, mengisi gitu. Kalau menurut lo? Kalau versi pinter politik itu PD Perjuangan dapat Menko Polkam. Ya. Itu versi pinter politik, flyer yang beredar gitu. Ya banyak juga rumor-rumor yang beredar katanya PDIP juga
meminta syarat, misalnya kayak Kemenkumham dipegang mereka, terus Kejaksaan Agung, terus beberapa posisi-posisi sentral di tubuh Polri misalnya, itu kan rumornya udah beredar tuh. Nah, tapi kan ini kembali lagi ke Pak Prabowo, apalagi kalau dari rumor-rumor yang beredar dan posisi-posisi yang diminta itu kan posisi-posisi yang sangat strategis dan biasanya itu diisi oleh the president man gitu. Ya gue nggak dengar nih orang-orangnya wapres ada gitu loh. Itu juga kita belakangan ini nggak lihat tuh pemberitaannya sih. Iya. Ya. Semoga sehat lah menjelang pelantikan lah. Enggak, orang-orangnya wapres loh, wapresmennya nggak kelihatan, nggak kedengaran nih gitu. Ya kan? Rata-rata itu ya kalau nggak ngomongnya soal pos-pos Gerindra gitu kan, habis itu partai-partai koalisi lain gitu. Tapi ya kalau 2019, 2014 tuh kedengeran tuh orang-orang wapres tuh ada. Ini kayaknya nggak ada dibicarain. Sekarang gue tanya, bedanya orangnya wapres sama orangnya Pak Jokowi ya apa? Sama sih. Sama kan? Sama. Ya pasti sih gue yakin ada lah orang-orangnya Pak Jokowi yang masih ngisi melanjutin lah. Ntar tinggal pos-posnya aja mungkin ada yang tetap, ada yang bergeser. Terus sih. Cuman ya kalau spesifik orangnya Mas Gibran belum dengar juga sih. Belum dengar juga kan? Iya kan, belum dengar juga kan. Kalau Budiari gimana Bang? Iya gimana Bang? Budiari. Udah dia ngurus ini aja, ngurus website judi aja dia. Atau buat partai, ya, partai Jokowi gitu. Balik lagi ke Pak BG. Ya. Lo udah ngasih gambaran nih, Pak BG ini akan jadi katalisator pertemuan dua tokoh bangsa ini. Benar. Ya kan? Dan Om Dasko nih. Dan Om Dasko. Oke lah kalau Om Dasko wujud pengabdiannya terhadap ketua umumnya. Iya. Oke kalau itu. Nah, Pak BG. Pak BG ini kan juga apa ya? Masih kepala BIN ya sampai sekarang ya? Betul. Masih kepala BIN sampai sekarang. Dan dia kan kepala BIN tuh. Bergerak kemanapun dia harus melapor ke usernya dong. Presiden Joko Widodo saat ini. Itu yang gue bilang, ini pertemuan setelah pelantikan atau sebelum pelantikan. Orang bilang kan di media massa itu harusnya sebelum pelantikan. Saat ini kepala BIN. Gitu. Dan agenda ini apakah penyatuan ini apakah beliau sudah melapor ke presiden saat ini ya kan sebagai pimpinannya user gitu. Atau seperti apa lu lihat nih? Ya, langkah caturnya Pak Budi Gunawan ini. Bahasa bercandanya kan tetap laporan sama presiden. Iya. Entah presiden ke-5 atau presiden ke-8 atau presiden silakan dianalisa sendiri. Karena gue juga dengar ya kan bahwa ini ria ini kan. Ini kalau nggak salah gue dari ini apa namanya pedagang kopi keliling itu, Starling ya. Yang sering lihat stasiun Pasar Minggu Baru. Bawa HT nggak? Hah? Bawa HT nggak? Kayaknya bawa deh. Dia sering lewat stasiun Pasar Minggu Baru, lu tau kan? Stasiun Pasar Minggu Baru benar. Di jalan mana kan? Oh, gitu. Kalibata bawah tuh ya? Iya, Pasar Minggu Baru itu kan jalan gitu. Yang banyak anjingnya di sebelah kiri kan gitu. Gue dengar tuh dari apa namanya yang bawa Starling itu ternyata juga orang-orang yang menginginkan pertemuan kedua tokoh bangsa ini, ya kan? Gue nggak bilang Pak BG itu secara personal. Iya. Gue bilang Pak BG itu mungkin sebagai pejabat publik ya. Bukan, tapi sebagai sebuah entitas. Artinya ada orang-orang juga yang ngebantu Pak BG untuk melakukan pertemuan ini. Dan ada orang-orangnya Don Dasko juga yang ini. Nah, gue dengar tuh bahwa ini gue cerita nih sama pedagangnya langsung. Lu ngintip dekat stasiun Pasar Minggu Baru, mana laporan lu gitu kan? Susah bos. Ternyata penyatuan ini, pertemuan ini diganggu. Oh, siapa tuh yang ganggu? Kemana harusnya Pak BG melakukan menyampaikan laporan? Itu diganggu. Inisial M bukan? Inisial M. Inisial M gitu. Nah, diganggu gitu. Dan ini terjadi curhat-curhatan gitu loh. Ya ngomong lah. Lu tahu sendiri kan temboknya itu bahaya tuh kan. Nanti cerita tuh rupanya. Oh gitu. Makanya tuh entitas ini gitu loh. Entitas yang ikut mensukseskan pertemuan kedua tokoh bangsa ini pada bingung semua gitu.
pada apa ya, kecewa. Kok gitu sih, gitu loh. Iya. Ini kan peristiwa sejarah politik ya, gitu loh, untuk pembangunan bangsa ke depan. Gitu. Jadi malah antipati jadinya, antipati, gitu. Itu gue denger tuh. Nah, makanya gue bilang kayaknya ada yang ganggu nih. Akan ada upaya-upaya yang coba menggagalkan pelantikan ini. Gagalin pelantikan, ngeri kali. Lah iya. Emang dari mana itu isu? Kenapa itu MPR sampai berstatement? Ya kan, pelantikan presiden akan menggunakan tap MPR. Iya. Itu. Jadi ada upaya supaya pelantikan ini ya goyang lah, gitu. Apakah ini benar-benar bisa gagal atau apakah enggak? Gitu. Kalau kita berangkat dari sebuah peristiwa, kan tidak ada peristiwa yang berdiri sendiri. Betul, pasti ada. Tuh ngomong-ngomong tuh MPR ngomong akan menggunakan tap MPR, tafsirnya A, B, C begini. Padahal MPR udah bukan lembaga tertinggi lagi. Lah ya itu kan harus dibangun rasionalisasi supaya pelantikan ini tetap terjadi, supaya tidak ada celah. Pelantikan ini pelantikan ilegal dan segala macam. Iya. Gitu. Itu berbahaya nanti. Nah, jadi sebenarnya pertemuan ini sih harus terjadi dengan cepat ya. Ya, kalau menurut gua sih sebelum atau setelah pelantikan pasti dua tokoh ini pasti bertemu. Karena apa? Sudah kita banyak dengar bahwa kedua tokoh ini saling berjasa satu sama lain lah. Seberapa kuat sih kekuatan yang akan membendung gitu. Cuman ini kan hanya analisa aja sih sebenarnya. Pasti bertemu, entah itu langsung kedua tokoh ini atau saling berkirim pesan sih kalau menurut gua ya. Tapi intinya kita doakanlah ini supaya pertemuan dua tokoh bangsa ini terwujud lah ya, dan pelantikan itu baik-baik saja. Kalau bisa semua mantan presiden bisa ketemu lah sama presiden yang sekarang. Maksud presiden terpilih ya. Wah, lu semangat banget nih. Ya, gue sih berpikir begini, kondisi sekarang udah susah, Bos. Ntar lagi udah mau pelantikan gitu. Ya, kita bisa menikmati pelantikan presiden baru dengan santai, tanpa ribut-ribut, itu udah luar biasa sih kalau menurut gue ya. Ya, diwaspadailah gangguan-gangguan. Gangguan politik lah, gangguan keamanan. Aman tau ada asing juga. Intel-intel Cina. Yang pura-pura jualan capcay dia kan. Kayak yang itu loh, yang di Lebanon itu ya kan. Rupanya pengemis ya, agen Mossadnya ya kan. Gitu. Itu. Nah, tapi kalau di parlemen udah enak lah ya, ada porsinya pasti ya. Kita lihat MD3 tetap mengikuti MD3 yang sekarang berlaku. Partai pemenang pemilu PDIP tetap dapat ketua DPR. Ya menurut gua adem sih situasi di DPR ya, di parlemen. Toh juga kemarin pemilihan perangkat nggak ada adu jotos, malah DPD yang mau saling pukul. Hanyalah seperti biasa. Seperti biasa dia kan begitu. Gitu. Nah, inisial M nih kemana nih? Lo ada intipan apa soal inisial M? Inisial M. Ini mau ngomong juga ngeri-ngeri sedap nih. Ini. Ngomong apa nih? Ya, kita lihat aja lah manuvernya nanti ya. Oh, kita lihat aja. Ya. Jadi gue tangkap bahasa lo tuh kemungkinan akan ada manuver juga dari dia ya. Ya, diam pun juga manuver sebenarnya. Diam pun manuver. Dia sambil main HP gitu ya. Pelantikan ini adalah peristiwa sejarah bagi bangsa ini. 20 Oktober harus kita sambut dengan gembira. Kita percayakan suksesi kepemimpinan ini berlangsung mulus, bahwa negara ini harus ada pemimpin, dan pemimpinnya cuma satu, yaitu Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Situasi sekarang tidak baik-baik saja. Situasi global, regional, dan kawasan tidak baik-baik saja. Dibutuhkan kepemimpinan yang kuat dan persatuan dari segenap elemen anak bangsa. Siapapun yang ingin mengganggu ataupun punya agenda-agenda mengganggu pelantikan presiden ke depan, saya pikir tujuannya bukan untuk kebaikan negara ini lagi.
20 Oktober merupakan hari pertama Prabowo Subianto menjalankan tugasnya sebagai Presiden ke-8. Tentu di tahun pertama bukan langkah yang mudah untuk menjalankan roda-roda kepemerintahan serta mengkonsolidasikan partai politik pendukungnya. Tentu kita berharap Pak Prabowo menjelang pelantikan selalu menjaga kesehatan, tetap memberikan pandangan-pandangannya, serta seluruh stakeholder, baik itu aparat penegak hukum, aparat keamanan, untuk menjaga segala bentuk gangguan kondusivitas. Kita berharap sampai tanggal 20 Oktober Indonesia bisa menyaksikan Presiden ke-8 bisa dilantik dengan aman dan juga didukung oleh segenap masyarakat Indonesia. Terima kasih. Tapi setelah nanti 20 Oktober 2024 ini, bukan berarti kita harus diam, bukan berarti kita harus tutup telinga. Kita awasi kebijakan dan berjalannya roda pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Kakabuming. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh kita, warga negara dan masyarakat Indonesia, akan memastikan perjalanan pemerintahan ini, perjalanan negara ini akan lebih baik. Dan sebaiknya juga Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8 tidak anti kritik dan siap dikritik dan siap membangun bangsa ini dengan demokrasi yang lebih baik.